Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Fa'aina tadhhabun?" Where are you going? Kemana kamu pergi? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik pengajian kagar yang dirahmati Allah, sekarang ini kita berada di ujung bulan Ramadan. Bulan yang seolah merupakan madrasah, merupakan sekolah bagi kita, di mana kita belajar untuk mengendalikan diri kita sendiri. Belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendekatkan diri kepada diri kita. To be a better version of ourselves, menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Allah SWT dalam sebuah diskusi menyebutkan bahwasanya semua amal ibadah dibalas 10 hingga 700 kali, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku, dan aku akan membalasnya sendiri. Jadi puasa itu sangat penting. Mengapa? Karena dalam berpuasa, kita belajar untuk ikhlas. Kita tidak bisa mengelabui orang lain pada saat kita sholat, ya, karena orang melihat kita sedang sholat. Pada saat kita sedang membayar zakat, orang melihat kita membayar zakat. Pada saat menjalankan ibadah haji, orang melihat kita sedang menjalankan ibadah haji. Tapi berpuasa, orang tidak tahu bahwa kita puasa atau tidak. Kita bisa menyebutkan kita puasa, padahal kita sebenarnya tidak berpuasa, orang tidak tahu. Jadi kita dalam berpuasa ini melatih diri untuk ikhlas. Secara sadar atau tidak sadar, kita belajar untuk ikhlas. Lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Oleh sebab itu, Allah SWT menyebutkan bahwasanya puasa itu untukku. Tentunya semua ibadah untuk Allah, tapi ada tempat spesial untuk puasa. Karena kita belajar secara sadar atau tidak sadar untuk ikhlas. Dan puasa itu adalah sebagian, dan dalam hadis lain merupakan sebagian dari sabar. Sabar merupakan sebagian dari iman. Dan kita mengetahui bahwasanya sabar dan beriman itu min ghairi hisab. Hadiahnya atau ajarnya tak terhingga balasannya. Nah, puasa merupakan seperempat dari sabar. Seperempat dari tak terhingga, tentunya tak terhingga. Jadi ikhlas merupakan pertama yang kita pelajari dari berpuasa, sadar atau tidak sadar. Kemudian ada beberapa catatan kecil, Ivan, di sini. Yang kedua, kita juga melatih diri untuk membuat suatu struktur, ya, dan membangun suatu konstansi, ya, dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi sebelum fajar, ya, karena kita harus makan sahur sebelum fajar. Dibiasakan setengah jam sebelum fajar, misalnya paling sedikit. Kita sudah bangun. Dilatih setiap hari selama 30 hari, 29-30 hari, insya Allah. Kemudian, dengan berpuasa juga kita, seperti kita sebutkan tadi, lebih mengontrol our basic needs, ya, menahan diri lapar, haus, dan melakukan hubungan suami istri dari fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian di bulan puasa juga, mungkin karena low blood sugar, kita juga lebih susah untuk sombong, lebih susah untuk menggosip, karena kita broken dalam hati kita, low blood sugar. Ya, jadi kita bisa belajar di situ. Kalau kita ingin mengurangi kebiasaan kita untuk menyembunyikan diri atau menggosip, kurangi food intake kita. Karena biasanya pada saat kita kenyang, pada saat kita merasa berkecukupan, mulai keluar itu hal-hal gosip, ya, empty talk, at least, ya, omong kosong, ya, ataupun sombong mulai keluar. Jadi kita belajar untuk menahan diri dengan berpuasa itu.
menurunkan power food intake kita. Ya. Kemudian kita juga membangun hubungan dengan Al-Quran. 5 ayat, 10 ayat, 15 ayat, 1 surat, 1/4 juz, setengah juz, 1 juz. Kita membangun kebiasaan kita. Ya. Kemudian kita juga melakukan sholat malam, tahajud, qiyam, membiasakan diri. Ya. Ini merupakan suatu struktur yang kita bangun. Dan tidak ada kesuksesan di dunia ini yang tidak didasari oleh suatu struktur dan suatu konstansi. Ya. Tanyakan kepada para atlet. Para artis pun, ya. Para atlet Olimpiade, mereka berlatih melalui suatu struktur latihan yang terpadu. Aktor, kita sering melihat, ya, di TV mereka menyebutkan bahwa mereka bangun pagi, ya, berolahraga, melatih diri, ya, untuk berakting lebih baik. Billionaire, ya, Elon Musk menyebutkan, ia bangun pagi, ada suatu konstansi, tidak pernah tidur lagi, begitu sadar, bangun, langsung berolahraga, ada jadwalnya. Tidak ada kesuksesan di dunia ini yang tidak didasari oleh suatu struktur atau konstansi. Dan Islam mengajarkan kepada kita, ya, bahkan menjadikannya suatu kewajiban hal-hal tertentu, sehingga kita tidak sombong, tidak menyombongkan, oh saya sholat 5 waktu, wah kewajiban pribadi sholat 5 waktu. Ya, Islam mengajarkan kita dan membawanya ke next level, lillahi ta'ala, melakukannya untuk Allah. Ya, karena beberapa hal lain yang Ivan sebutkan tadi, mungkin mereka melakukannya tidak untuk Allah, untuk mereka diri sendiri. Ya. Tetapi kita melakukannya untuk Allah. Kita belajar di bulan Ramadan ini. Nah, makanya ada istilah Ramadan Muslim. Nah, jangan diolok-olok Ramadan Muslim ini. Tetapi doakan mereka. Apabila kita termasuk Ramadan Muslim juga, lanjutkan. Ya, jadi kita kembali kepada pertanyaan tadi. Kita ingin kembali lagi pada kondisi kita sebelum bulan Ramadan, atau kita akan menjadi versi yang lebih baik dari kita sendiri. Dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, wa hadainahum najdain. Kita bimbing mereka kedua arah. Ya. Yang mana? Fa'ina tasabu. Seperti kita sebelum Ramadan, atau menjadi versi kita yang lebih baik. Tentunya kita ingin menjadi versi yang lebih baik, insya Allah. Nah, di sini Ivan ada beberapa catatan kecil, ya. Bagaimana kita agar dapat melanjutkan perjalanan Ramadan kita, ya, membangun resilience, ya, ketahanan diri. Ya, karena Allah SWT menyebutkan di bulan Ramadan, sufidati sayatin, setan dibelenggu. Setelah bulan Ramadan, setan keluar lagi mengganggu kita. Di luar setan, Allah juga dalam Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kita akan dicoba, ya, melalui ketakutan, melalui kelaparan. Dunia ini penuh cobaan, ya, melalui musibah. Dan orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa satu atau semua dari musibah-musibah tersebut, ia berkata, innalillah, bahwa kami ini milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. So, fa'ina tasabun, kemana kita pergi, kita kembali kepada Allah. Dan kita ingin pada saat kita kembali kepada Allah, kita berada dalam versi kita yang sebaik mungkin. Sehingga kita sukses-suksesnya menghadap Allah. Muflihun. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, orang yang sukses. Nah, beberapa catatan kecil yang Ivan tulis di sini. Yang pertama, untuk membangun resilience tadi, ya. Pertama adalah lanjutkan struktur dan konstansi yang telah kita bangun selama bulan Ramadan tadi, ya. Terutama mendekatkan diri kepada Al-Quran, mendekatkan diri kepada diri kita sendiri dengan mentafakur, membangun sifat khusyuk, ya, maintain the structure and constancy, itu yang pertama, ya.
Yang kedua adalah membangun balance. Ya, tadi kita menyebutkan membangun di bulan Ramadan ini kita membina diri kita untuk berlatih diri kita untuk bertafakur diri kita sendiri. Di bulan Ramadan kita buka sedikit-sedikit diri kita untuk melihat keluar juga, ya, karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan bahwasanya setiap mukmin itu seperti cermin diri kita. Jadi di bulan Ramadan kita melatih untuk mengenal diri kita dengan bertafakur. Setelah bulan Ramadan kita lanjutkan latihan tersebut, tapi kita balance. Karena Muslim itu tidak hanya menutup diri sendiri, tetapi juga keluar. Ya. Dan kita lihat, ya saudara-saudara kita Muslim, mukminin sebagai cermin bagi diri kita sendiri. Kita belajar dari mereka. Tentunya tidak selalu dengan berbicara, tentunya berbicara juga, tapi tidak selalu. Kadang dengan melihat kita bisa belajar. Kadang kita melihat bukan saja yang baik, tetapi yang buruk. Pada saat kita melihat yang buruk, kita belajar. Wah, ternyata kalau orang melakukan hal tersebut, orang tidak suka. Oh, kita juga harus menjauhi hal tersebut. Ya, jadi kita membangun balance antara dalam diri sendiri bertafakur dan juga berhubungan dengan komunitas kita. Hubungan diri kita dengan masjid-masjid. Ya, berbangun hubungan tersebut. Tapi strike the balance between tafakur and between knowing yourself and learning from others. Ya, itu yang kedua. Kemudian mungkin 3 saja yang terakhir ya. Membangun balance antara kewajiban kita, ya. Dalam Al-Quran kita belajar bahwasanya Allah SWT bersabda, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Jadi kita harus terus memperbaiki diri kita sendiri, selalu berusaha sedikit demi sedikit. Ya. Tetapi kita juga harus balance, ya, karena kita dalam konteks kehidupan di Barat ini seringkali kita terlalu mengutamakan kemampuan diri sendiri. Ya, I'll do it myself. Diutamakan kemampuan diri kita sendiri, strong will dari kita sendiri. Tapi dalam Islam kita harus membangun balance antara pertama kita harus belajar untuk atau melatih diri kita untuk lebih baik, tetapi pada saat yang lain kita juga harus sadar bahwa semua perbaikan itu terjadi karena Allah. Ya, jadi kadang-kadang kita gagal. Pada saat gagal kita jangan berputus asa. Kita ingin bangun resilience tadi, ya, ketahanan. Bagaimana caranya? Dengan pertama kita harus menyadari bahwa kita juga sangat mengharapkan dan sangat memerlukan rahmat Allah, sangat memerlukan kecintaan dari Allah. Ya, kita tidak dapat melakukan semua ini dari diri sendiri. Semua itu karena terjadi karena Allah. Kita berjalan menjalankan tujuan kita, tapi tujuannya dan keberhasilan itu ada di tangan Allah. Jadi kita harus bisa membangun balance, seimbangan antara kedua hal tersebut. Berusaha di suatu pihak dan di pihak lain kita mengharapkan kesuksesan dari Allah. Ya, terutama dalam hal membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita ini kita harus berusaha. Tetapi usahanya adalah dengan mengosongkan hati kita. To peel off all the sickness of the heart. Peel off, ya. Seperti kita mempeel jeruk atau apel, ya, di peel, ya, dikupas, ya. Jadi terutama dalam konteks membersihkan hati kita ini harus mengosongkan diri kita dan mengharapkan isi dari Allah, mengharapkan sinar dari Allah pada hati kita. Dan sinar dari Allah itu bisa masuk pada saat hati kita broken. Ya, seperti dalam berpuasa, low blood sugar, kita broken. Hati kita seolah terbuka untuk menerima sinar dari Allah. Pada saat hati kita full, susah masuknya sinar dari Allah. Nah, demikian beberapa catatan kecil
Insya Allah kita semua dapat meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan Ramadan hingga di luar bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Taqabbalallahu minkum siyamana wa siyamakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.